Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Sin. Di video kali ini aku akan review tentang compact powder yang aku suka sekarang ini. Dan juga ada finishing powder, jadi aku jadi satu di video ini ya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian semua like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Oke, langsung aja mulai ke pembahasannya. Jadi ini compact powder yang paling aku suka sih. Jadi ini compact powder yang aku punya yang two-way cake ya, atau powder foundation. Jadi dia bedaknya itu yang ada coveragenya. Jadi dia ngasih bisa nutupin kayak noda jerawat atau flek-flek hitam atau segala macam noda di wajah. Nah ini kayak gini produknya. Dari packagingnya rata-rata untuk compact powder pasti ada cermin ya, ada cermin. Terus ini compact bentuknya kayak gini, dan di bawahnya tuh ada sponge-nya, udah dapet sponge. Terus untuk compact powder rata-rata travel friendly karena ini mudah dibawa kemana-mana dan udah ada cerminnya. Jadi kalau misalnya mau touch up atau mau ngaca langsung bisa di cerminnya sini. Terus ini untuk coveragenya tinggi banget. Ini dari MAC nih, yang Studio MAC Fix ya. Jadi ini tuh coveragenya tinggi banget. Ini tuh bisa ngecover kayak noda-noda jerawat. Biasanya aku pakai setelah loose powder. Jadi stepnya itu setelah foundation, terus loose powder, baru compact powder. Kalau mau extra cover lagi atau mau lebih ngunci lagi. Biasanya untuk jerawat tertentu yang udah ditutup concealer, yang udah aku tutup concealer, tapi aku ngerasa kayak aku mau cover lagi, aku biasa tambahin ini pakai kuas kecil. Jadi itu menurutku kayak multifungsi banget sih. Selain cuma jadi bedak itu, dia juga bisa kayak aku kalau pakai kuas tuh nutupin yang kecil-kecil gitu, jerawat-jerawat, atau misalnya mungkin ada yang punya flek hitam di sini, itu kalian bisa pakai ini tuh langsung ditutupin. Itu nge-cover banget. Kalau kalian mau covernya lebih tinggi, kalian bisa pakai sponge kayak yang tadi udah ada di produk ini. Tapi kalau kalian mau covernya kayak lebih turun lagi, kalian bisa pakai kuas. Jadi lebih tipis ya. Kalau pakai kuas itu nanti hasilnya lebih tipis, nggak terlalu tebel. Tapi kalau misalnya kalian mau tebel, bisa dipakai sponge. Terus ini ketahanannya juga bagus, dan ini matte ya, hasilnya matte. Kalau aku pakai ini, dia langsung kayak nyerap minyak juga, cuma nggak sebanyak kayak loose powder pastinya. Nah untuk warnanya MAC ini banyak banget. Dia tuh punya 23 macam warna. Jadi mulai dari NC, dia kodenya NC sih, kayak ada NC sama apa gitu. Nah untuk yang aku punya ini yang NC 20. Ini yang paling cocok di kulit aku sih. Jadi pertama itu aku belinya yang NC 30. Ini aku beli yang NC 30. Nah terus aku sempet kayak lama di Surabaya, mukanya tuh kayak lama-lama tiba-tiba terang, jarang keluar rumah kan, karena kalau di Bali kan lebih gosong gitu. Jadi naik satu shade, jadi aku pakai yang NC 20, ini NC 30. Dan ini aku juga ada yang NC 40. Ini warnanya tuh lebih gelap dikit sih, cuma beda dikit aja. Jadi aku kadang sesuaiin sama warna kulit aku, karena kan warna kulit aku kayak suka berubah-berubah gitu. Kalau misalnya pas lagi gosong, tahu-tahu pakai yang warna putih tuh kok jadi terlalu putih. Dan waktu kulitnya pas lagi jarang keluar rumah, pakai yang warna 40 atau 30 tuh kegelapan. Jadi ya itu, ini beneran bagus banget. Kalau misalnya oh ya, yang NC 25 tuh juga bagus sih. Jadi kayak warnanya tuh dia range-nya banyak banget. Jadi kalian ada banyak pilihan warna. Kalau kalian yang warnanya lebih sawo mateng, itu kalian bisa cari warna-warna yang lebih gelap. Pilihan warnanya lebih banyak, jadinya lebih bisa nyesuaiin sama warna kulit kalian. Terus move yang kedua ini dari Makeover. Ini tuh aku bisa bilang kayak MAC-nya versi Indonesia. Makeover kan lokal produk ya. Nah dia packagingnya juga mirip-mirip. Ada cermin, dan di bawahnya sini ada sponge-nya kayak gini. Terus untuk punyaku ini shade-nya tuh yang 4 desert.
Terus tapi yang 4 desert ini kegelapan, ini mirip kayak yang NC40 tadi. Jadinya aku udah jarang pakai ini karena sekarang shade mukaku kayak lebih naik. Ini ketahanannya sama covernya tapi nggak setinggi MAC. Jadi dia coveragenya lumayan ada, bisa cover kayak noda-noda di wajah. Cuma mungkin memang nggak setinggi coveragenya MAC. Cuma kalau kalian mau cari two-way cake atau powder foundation yang lebih terjangkau dan nggak butuh terlalu banyak coverage, ini mungkin cocok buat kalian. Karena ini menurut aku sangat-sangat terjangkau. Kalau nggak salah sekarang harganya tuh sekitar 80 ribuan. Jadi ini bener-bener worth it sih menurutku kalau dengan harga 80 ribu ya. Kalau MAC kan harganya lebih mahal, sekitar 500 atau 600an gitu. Jadi kalau kalian mau cari yang lebih terjangkau, kalian bisa cobain compact powdernya dari Makeover. Nah dia nih hasil akhirnya matte juga. Nah enaknya untuk untuk compact powder ini kan karena dia travel friendly. Jadi kalau misalnya kalian mau touch up itu gampang dibawa-bawa. Dan misalnya cuma mau nutupin bagian yang kayak boncel atau mungkin bagian yang udah mengkilat kayak udah berminyak, kalian mau bikin matte lagi, kalian bisa touch up pakai bedaknya ini. Terus next ada ini Shiseido. Nah ini aku bawa yang refillnya aja ya. Jadi sebelumnya aku juga belinya yang refill aja. Terus udah habis aku beli lagi. Jadi ini masih segelan. Ini yang Sheer Mattifying Compact yang O20 Natural Light Ochre kalau nggak salah bacanya. Pokoknya nanti aku tuh isi tulisannya. Oh ya, untuk yang Makeover tadi dia range warnanya ada 8 ya. Jadi dia ada 8 macam warna. Kalau yang Shiseido ini dia warnanya ada 14. Jadi lebih banyak ya. Untuk yang Makeover itu pilihan warnanya menurutku kurang banyak sih, jadinya aku belum menemukan yang kayak bener-bener cocok sama warna kulit aku. Jadi kekurangannya Makeover di situ, range warnanya cuma 8. Nah kalau Shiseido ini ada 14. Terus untuk ini dia coveragenya medium menurutku, nggak terlalu tinggi. Dia juga sama kayak jenisnya tuh two-way cake atau powder foundation. Jadi dia memang ada warnanya, bisa ngasih coverage juga. Terus kalau kalian mau beli yang lebih terjangkau, kalian bisa beli refillnya aja, nggak usah beli tempatnya. Ini juga kalau mau dibawa pakai pergi-pergi, kalian tinggal kasih kayak plastik mika atau kayak tutupan plastik gitu yang bisa diceklek, jadinya aman. Aku lebih suka beli yang refillnya sih, karena menurutku untuk packagingnya yang aslinya itu dia kotaknya lebih makan tempat, karena ada satu tempat khusus untuk sponsnya. Kalau yang tadi kan dia tumpuk, ada kayak tray-nya dulu. Kalau yang ini kan ada tray-nya dulu, terus baru sponge. Jadinya kayak nggak makan tempat, dia jadi satu. Nah kalau yang tempatnya Shiseido itu dia kayak lebih panjang, jadi menurutku lebih makan tempat itu. Jadi overall nih oke, performanya oke banget. Terus untuk yang terakhir, ini juga compact powder tapi yang jenisnya finishing powder ya. Seperti yang aku jelasin di video tentang pembahasan pengertian bedak. Kalian kalau belum nonton, buruan nonton di video sebelumnya ya. Jadi itu di sana aku jelasin fungsinya finishing powder itu apa. Nah, untuk yang aku punya, ini aku produknya dari Hourglass. Dan ini aku belinya yang palet. Jadi bukan yang kayak isinya khusus untuk finishing powdernya aja. Aku beli yang palet, dalamnya itu sudah ada blush on, terus ada highlight dan bronzer. Kalau kalian mau beli khusus untuk finishing powdernya aja juga bisa. Jadi dia jual yang satu aja. Jadi ada packagingnya kecil, bentuknya kotak gitu. Ada kayak satu aja. Terus yang aku punya ini finishing powdernya warnanya dim light sama diffuse light. Yang nomor satu tuh dim light. Nah jadi yang ini dim light, yang ini diffuse light. Jadi dia tuh finishing powdernya yang dua ini the best banget. Jadi Hourglass ini terkenal banget dengan finishing powdernya yang segitu bagusnya. Biasanya step finishing powder ini kan di apply-nya setelah compact powder.
terus terakhir baru finishing powder. Atau kalau misalnya kalian memang nggak mau pakai compact powder, dari loose powder langsung ke finishing powder juga bisa. Ini hasilnya bener-bener bagus banget. Dan waktu di apply ke muka itu, misalnya pertama aku pakai loose powder aja ya, aku pakai loose powder, hasilnya matte. Terus kalau aku timpa sama finishing powder, hasilnya tuh kayak bener-bener nggak cakey. Kalau pertama kali hasil matte tuh kan kelihatannya kayak wih make upan banget, tapi kalau pakai ini jadi ada glow-nya tapi yang pas. Dan ini tuh bagus banget. Ini pun dipakai sama banyak makeup artist karena memang sebagus itu. Ini kalau kalian mau beli yang jenis palet gini, dia keluarin 2 seri. Nah, yang punya aku ini yang ambient. Jadi yang ambient lighting edit volume 4. Yang lagi satu tuh kalau nggak salah shade-nya lebih gelap ya. Jadi isinya tuh beda juga. Kalau yang ini menurutku praktis banget buat dibawa travel, buat dibawa jalan-jalan gitu, pergi-pergi. Karena ini udah lengkap aja paletnya. Nah, jadi udah dapet finishing powder 2, terus untuk highlight juga dapet. Terus yang ungu ini bisa untuk kayak bisa untuk blush on. Jadi yang warna ungu dan pink ini dia tuh blush on. Kadang aku pakainya campur gitu sih. Jadi aku pakai kuas di swirl gitu, di ungu sama pink aku jadi satu di pipi. Terus yang ini bronzer. Cuma aku kurang suka pakai bronzer yang ada kayak ada kelap-kelipnya. Ini sebenarnya nggak ada kelap-kelipnya sih, tapi kayak kalau dipakai itu ada glow-nya. Jadi menurutku kurang pas aja untuk jadi bronzer. Karena kalau kulitku berminyak, dipakein bronzer yang kayak gini jadi tambah kayak glowing gitu. Karena menurut aku bronzer itu harusnya kan fungsinya seperti kayak shadow. Jadi shadow dari wajah kita supaya lebih 3 dimensi. Nah, logikanya shadow itu atau bayangan harusnya kan lebih gelap dan nggak ada yang bagian yang berkilau. Jadi aku jarang banget pakai bronzernya ini. Aku pakainya cuma yang sisanya aja. Untuk blush on-nya bagus, ada glitternya juga. Nah, untuk yang finishing powdernya ini glitternya tuh bener-bener kecil banget, kayak bener-bener partikelnya kecil. Kalau dilihat deket banget baru kelihatan untuk glitternya. Dan hasil akhirnya tuh bener-bener bagus. Dia tuh bikin lebih mulus. Dia dari glow-nya itu bisa kayak nyamarin juga, nyamarin kayak kerutan halus atau filling pores juga. Jadi itu adalah fungsinya finishing powder. Ini aku suka banget buat bawa pergi-pergi sih, buat traveling gitu, karena menurut aku praktis dan kacanya besar banget. Kacanya segini. Jadi kalau dipakai ngaca tuh lebih enak dibanding kalau yang lainnya kan kecil-kecil gitu. Jadi sekian untuk pembahasan compact powdernya. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin saran atau masukan, kalian bisa komen aja di bawah. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.